Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Amalia dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini saya akan mempraktikkan dua kegiatan sekaligus. Untuk kegiatan praktikum pertama bertujuan untuk menentukan senyawa polar dan juga senyawa non-polar. Dan untuk kegiatan praktikum yang kedua, saya akan mengamati seekor ikan dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum kita praktikum, apakah kalian tahu apa itu senyawa polar dan senyawa non-polar? Dan apakah ciri-cirinya? Berikut video penjelasannya. Apa kalian tahu apa itu senyawa polar? Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri-ciri dari senyawa polar adalah: yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Dan yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Adapun ciri-ciri dari senyawa nonpolar: 1. Tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. 2. Tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Dan yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Mari kita mulai praktikum kegiatan pertama untuk menentukan senyawa polar dan senyawa non-polar. Alat yang diperlukan untuk praktikum ini antara lain sendok dan 4 buah gelas plastik. Sedangkan bahan yang diperlukan antara lain air, mentega, minyak goreng, sabun cuci piring, dan garam secukupnya. Langkah kerjanya yaitu: pertama, kita tuangkan air ke masing-masing gelas secukupnya saja. Untuk gelas pertama, kita masukkan garam secukupnya. Lalu kita aduk. Untuk gelas yang kedua, kita masukkan sabun cuci piring. Masukkan secukupnya saja. Lalu kita aduk juga. Dan untuk gelas yang ketiga, kita masukkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita aduk. Dan untuk gelas yang keempat, kita
masukkan mentega, lalu kita aduk. Berdasarkan praktikum tadi, pada gelas pertama yang berisi air dan garam, ternyata garam dapat larut ke dalam air. Dan pada gelas kedua yang berisi air dan sabun cuci piring, ternyata sabun cuci piring dapat larut ke dalam air. Dan untuk gelas yang ketiga, yaitu air dan minyak goreng, ternyata minyak goreng tidak dapat larut ke dalam air. Dan untuk gelas yang terakhir, yaitu air dan mentega, ternyata mentega tidak dapat larut ke dalam air. Setelah melakukan praktikum tadi, dapat disimpulkan bahwa garam dan sabun cuci piring bersifat polar. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan salah satu ciri-ciri dari senyawa polar, yaitu dapat larut ke dalam air. Di sini tampak jelas bahwa garam dan sabun cuci piring dapat larut ke dalam air. Sedangkan minyak goreng dan mentega, kedua bahan tersebut bersifat nonpolar karena sesuai dengan salah satu ciri-ciri dari senyawa nonpolar, yaitu tidak dapat larut ke dalam air. Di sini dapat dilihat jelas bahwa minyak goreng dan mentega tidak dapat larut ke dalam air. Untuk kegiatan praktikum yang kedua, yaitu mengamati seekor ikan selama 3 hari. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Ini adalah seekor ikan yang sudah saya amati selama 3 hari. Kemudian setelah saya mengamati ikan ini selama 3 hari, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1, tuliskan senyawa kimia yang ada di dalam percobaan ikan dalam toples atau akuarium. Senyawa kimia yang ada di dalam percobaan ikan dalam toples atau akuarium adalah: dapat terlihat jelas bahwa di dalam toples ini terdapat air. Air senyawa kimianya adalah H2O, dan ikan membutuhkan oksigen untuk bernafas di dalam air. Oksigen senyawa kimianya adalah O2. Maka dapat disimpulkan senyawa kimia yang ada di dalam percobaan ikan dalam toples atau akuarium adalah H2O dan O2. Pertanyaan nomor 2. Mengapa ikan dapat hidup di dalam air? Mengapa demikian? Karena di dalam air pun terdapat oksigen. Ikan menelan air, kemudian menyaring oksigen yang ada di dalam air menggunakan kedua insangnya. Kemudian oksigen tersebut digunakan untuk bernafas. Itulah sebabnya ikan dapat hidup di dalam air. Pertanyaan nomor 3. Ikatan apa yang terjadi antara air dan gas oksigen? Air, senyawa kimianya adalah H2O. Oksigen, senyawa kimianya adalah O2. H2O dan O2 merupakan molekul. H2O merupakan molekul polar atau dipol, sedangkan O2 merupakan molekul nonpolar atau tidak dipol. Maka, ikatan yang terjadi antara H2O atau air dan O2 atau oksigen adalah ikatan antar molekul dipol dan tidak dipol. Pertanyaan yang keempat, sebutkan ikatan yang ada pada molekul H2O. Ikatan yang ada pada molekul H2O adalah ikatan hidrogen. Mengapa? Karena ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul antara atom H dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti F, O, dan N. H2O
maka ikatan antar molekul antara atom H dengan unsur yang sangat elektronegatif yang terlibat di sini adalah O. Jadi dapat disimpulkan H2O merupakan ikatan hidrogen. Untuk pertanyaan yang kelima sekaligus pertanyaan terakhir, ikatan apa yang ada pada molekul O2? Ikatan yang ada pada molekul O2 adalah ikatan kovalen nonpolar. Mengapa? Karena sesuai dengan ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar, yaitu terdiri dari atom yang sama, O2. Maka atom yang terlibat adalah hanya O dengan O, dua atom yang sama. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.